Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sharing tentang cara bagaimana membuat soal atau pertanyaan online dalam bentuk pilihan ganda yang bisa digunakan nantinya misalkan untuk keperluan-keperluan seperti UTS atau UAS gitu ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih kelas mana ya, kelas mana yang akan kita berikan tes gitu ya. Di sini di Google Classroom yang saya miliki, saya akan memilih kelas 10 MIPA 1 misalnya. Nah, di sini kemudian kita akan pergi ke tugas. Nah, di tugas ini kita akan mengeklik buat, lalu kita akan mengeklik tugas kuis. Apa bedanya tugas dengan tugas kuis? Tugas biasanya soalnya hanya berbentuk isian atau esai ya, esai. Di sini juga kita bisa mengattach file, bisa berbentuk link atau Google Drive, gitu ya. Nah, bedanya dengan tugas kuis ya, tugas kuis ini sudah secara otomatis dibuatkan Google Formulir ya, Google Formulir yang nantinya kita bisa edit untuk dijadikan soal UTS tersebut. Contoh saya beri judul ya latihan UTS bahasa Sunda. Petunjuknya kerjakan latihan soal berikut sebagai persiapan menjelang UTS yang akan dilaksanakan secara daring di Google Classroom. Oke. Lalu kita klik blank quiznya ya, kita klik. Nah, secara otomatis kita sudah dihadapkan pada formulir yang kosong yang bisa kita isi sesuai dengan materi-materi yang akan kita ujikan. Oke, kita rename blank quiznya dengan judul misalkan latihan UTS bahasa Sunda. Deskripsi formulirnya adalah pilih jawaban yang paling tepat menurut Anda. Latihan UTS dan UTS ini atau waktu pengerjaan, waktu yang ditentukan untuk mengerjakan UTS. Latihan UTS ini adalah selama 30 menit. Kalau saya bahasa Sunda kan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu
sulit lah ya, tinggal pilih-pilih saja. Ini saya pilih 30 menit. Oke, sekarang kita buat soalnya ya. Kita buat soalnya. Oke, saya misalkan yang pertama, Andawali 5 Dina carita wayang Sunda aya titik aya hiji 2 tilu. Nah, kalau kita di sini otomatis dia menambahkan opsi ya. 4 5. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat pertanyaan, agar lebih cepat, kita langsung klik kunci jawabannya. Klik. Ya. Tambahkan poin dari soal ini. Karena saya akan menambahkan atau membuat hanya 10 soal dengan skala 100, berarti saya akan membubuhkan PG ini dengan poin 10. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru lainnya ingin membuat soal 100, maka saya menyarankan poinnya 1 gitu ya. Sehingga nanti di akhir pas total poin dari keseluruhannya adalah 100. Nah, di sini karena hanya akan membuat 10 soal, maka total nilainya adalah 10 poin saja. Nah, kemudian saya akan mengklik 5 karena jawabannya ini adalah yang betul. Ya 5, selesai. Nah, ya 5. Dan saya juga bisa menyertakan pilihan wajib diisi. Nah, kalau wajib diisi, siswa tidak akan bisa mengumpulkan kuis sebelum seluruh soal itu diisi gitu ya. Jadi saya biasa menerapkan wajib diisi supaya seluruh soal bisa terisi gitu ya. Nah, sekarang ini satu pertanyaan, kita buat pertanyaan lainnya dengan cara mengklik tombol plus di sini. Nah, langsung opsinya opsi pilihan ganda gitu ya. Pertanyaan yang kedua ya. Anu kahiji ngaranna Bima Arjuna Nakula Sadewa atau Yudhistira. Nah, untuk berpindah dari satu kolom ke kolom yang lainnya bisa menggunakan tab juga ya, tab. Tapi tabnya mungkin 3 kali karena nanti akan berpindah ke sini dulu, ke sini, ke sini. Gitu ya. Tapi boleh juga manual. Terus kita berikan langsung kunci jawabannya, itu Yudhistira. Terus poinnya 10. Lalu kita ketik selesai. Tambah lagi. Ya. Anakna Bima ngaranna Gatot Kaca Astrajingga Arjuna Kunti
undo. Terus tambahkan kunci langsung. Klik Gatot-Kaca, klik 10 poin. Lalu tik selesai dan wajib diisi. Oke, saya akan lebih cepat mengetiknya karena ini contoh saja ya. Oke, lanjut. Menggunakan pakarang panah atau jamparing merana ya, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan 10 pertanyaan. Nah, sebelum diujikan kepada siswa, kita cek terlebih dahulu gitu ya. Apakah sudah benar-benar jumlahnya sesuai dengan keinginan kita? Kalau saya 10, saya akan hitung dulu dari awal gitu. Nomor pertama ini kunci atau poinnya sudah 10, sudah betul. Ini yang kedua, ya. Saya klik, poinnya 10 sudah betul. Ini yang ketiga, ya, poinnya betul-betul. Kemudian saya cek yang keempat, kunci jawaban dan poinnya sudah betul. Yang kelima sudah betul, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ini juga sudah betul. Ya. Nah, kalau sudah yakin seperti ini, kita akan mengeceknya dengan tanda di pratinjau ya. Pratinjau. Nah, nanti soalnya berbentuk seperti ini ya. Di bawah ada keterangan bahwa formulir ini dibuat di SMA Negeri 2 Depok ya. Oke. Selain itu kita juga bisa menyeting quiz ini ya. Settingnya ada di sini ya. Ada di setelan ya. Kumpulkan alamat email, silahkan kalau mau dikumpulkan, tapi kalau kita di dalam akun institusi sepertinya tidak perlu karena semuanya sudah terregistrasi di kelas kita gitu ya. Batasi untuk pengguna di SMA Negeri 2 Depok saja dan organisasi terpercayanya. Jadi formulir ini hanya bisa dikerjakan oleh seluruh siswa SMA Negeri 2 Depok. Batasi ke satu tanggapan ya. Kalau ini boleh diklik, boleh tidak gitu ya. Tapi saya sarankan sih tidak diklik. Nanti takutnya siswa ada yang gagal, jadi tidak bisa mengerjakan gitu ya. Kemudian presentasi. Ini ya. Acak urutan pertanyaan, ini penting juga gitu ya. Kemudian tampilkan status progres, ini boleh diklik juga membantu siswa. Kemudian tanggapan, nah ini tanggapan kalau sudah selesai, selamat. Anda telah menyelesaikan latihan UTS. Quiz. Ya, ini sudah dijadikan quiz ya. Nah, ini kalau di Chromebook ya, kalau kita menggunakan tablet, ini kunci layarnya bisa terkunci gitu, tidak bisa mengakses ke menu yang lain gitu ya. Tapi kalau menggunakan device biasa sih masih bisa gitu ya. Di sini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Kalau ini kita hide saja ya demi keamanan.
Takutnya nanti ada yang susulan, ya, jawaban yang benarnya nanti saja. Tapi terserah sih, kalau misalkan jawaban yang benarnya nanti setelah selesai siswa bisa melihat sih, silahkan diklik ya. Oke. Simpan. Ya. Ini ada keterangan semua perubahan disimpan di drive, gitu ya, di drive. Di drive. Lalu kita kembali ke classroom-nya. Kita refresh. Nah, ini masih berbentuk draft ya. Yang tadi kita sudah kerjakan itu masih berbentuk draft. Nah, ini sudah. Nah, seandainya kita sudah siap untuk memberikannya, lalu kita tinggal klik saja yang berbentuk draft ini ya, edit tugas, lalu kita tugaskan. Namun kita juga harus memberikan ini bersama-sama, andai kata ini adalah ujian tengah semester gitu. Jadi biarkan dulu dalam bentuk draft. Seandainya memang nanti mau diberikan bersama-sama dengan kelas yang lain, gitu ya, dengan kelas yang lain. Ya. Nah ini biarkan dulu dalam bentuk draft. Nah seandainya nanti seluruh kelas sudah memiliki formulir yang sama, lalu kita tinggal edit tugas. Nah, batasan waktunya, maaf, batasan waktunya belum di set ya. Batasan waktunya misalkan UTS-nya atau latihan UTS-nya boleh dilaksanakan hari Senin ya. Ya. Kemudian Senin jam 08.00. Nah ini ya, topik tidak ada. Misalkan saya mau mulainya jam 8.00, berarti ini selesainya jam 8.30 ya, jam 8.30. Jadi tidak ada jam mulai, adanya jam selesai gitu. Jam mulainya nanti jam sebelum jam 8.00 kita tugaskan ini. Oke. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini sudah langsung tersimpan di draft ya. Sudah tersimpan langsung di draft, dan kalau sudah siap, kita tinggal tunggu momennya pada saat tanggal 23 nanti, tepat jam sebelum jam 8 kita tugaskan, tapi bersama-sama gitu, bersama-sama dengan kelas yang lain. Contoh misalkan saya mau mengkopinya juga ke kelas yang lain ya. Contoh ya. Contoh tugas yang tadi saya juga mau copy ke kelas 10 MIPA atau IPS 3 gitu ya. Maka kita ke tugas kelas, reuse post 10 MIPA 1. Nah, ini udah ada kan draft latihan UTS Bahasa Sunda, kita tinggal klik ya, gunakan kembali ya. Ya, ini sudah siap juga untuk ditugaskan. Sudah siap untuk ditugaskan. Oke. Taruhlah sekarang sudah
hari Senin tanggal 23 ya, sudah mau saatnya latihan ulangan. Maka saya akan menugaskannya ini bersama-sama. Tugaskan dan tugaskan. Ya, ini ada statistiknya, belum ada yang menyerahkan, gitu ya. Nah, ini juga sudah ada statistiknya, 28 belum ada yang menyerahkan. Kita tunggu sampai jam 8.30. Nah, itu mungkin rekan-rekan guru di seluruh Indonesia kita telah memanfaatkan fitur ulangan di Google Classroom, ya, tepatnya menggunakan layanan Google Formulir. Jadi Google Formulir sebenarnya adalah layanan bebas, bisa didapatkan tidak hanya di Google Classroom, tidak hanya di akun institusi G Suite seperti SMA Negeri 2 Depok ini. Namun karena kita sudah terintegrasi gitu, jadi baik sekali ketika kita membuatnya itu langsung dari aplikasi Google Classroom-nya, sehingga kita tidak perlu lagi menyeting share formulir atau share dokumen. Dan keistimewaannya lagi, ulangan ini hanya bisa diikuti oleh siswa yang terdaftar di akun institusi. Makanya akun institusi seperti G Suite for Education ini sangat penting untuk dunia pendidikan, apalagi bagi sekolah yang serius untuk menggunakan layanan ini untuk siswa dan guru. Ya, untuk siswa melakukan ujian dan berkolaborasi, untuk guru mengerjakan tugas-tugasnya dan juga berkolaborasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban atas beberapa kejadian minggu-minggu ini di mana terdapat wabah yang sedang merebak, wabah corona. Jadi siswa bisa mengerjakan tugasnya di rumah gitu ya. Itu saja yang bisa saya share kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini Aspal Edu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.